Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Naila Ikrimah Hasbiah, NIM 6125018, mahasiswa Magister Manajemen Pendidikan Islam Pasca Sarjana Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum, akan mempresentasikan tentang uji korelasi produk momen mata kuliah Statistika Pendidikan di bawah bimbingan Dr. Mifahul Ilmi Wigna Putra MPD. Nah, kita mulai dengan sebuah analogi. Pernahkah Anda semua memperhatikan gas kendaraan? Semakin dalam kita menekan gas tersebut, maka akan semakin cepat pula gerak yang dihasilkan. Penggerak dan hasil gerakannya akan bergerak searah, bukan? Nah, dalam statistika pendidikan, keterikatan searah seperti ini kita akan ukur dengan presisi menggunakan uji korelasi produk momen. Di era tata kelola pendidikan modern, pemimpin madrasah sudah tidak boleh lagi menduga-duga. Kita butuh data-driven decision making, dan hari ini dalam beberapa menit kita akan bahas cara praktis mengolahnya di SPSS dan membacanya. Analisis korelasi didefinisikan sebagai suatu metode statistik yang digunakan untuk mengukur dan menjelaskan bentuk hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Di antara berbagai teknik analisis yang ada, salah satu jenis analisis korelasi parametrik yang paling populer dan luas digunakan dalam riset kuantitatif adalah analisis korelasi Pearson atau yang kerap disebut dengan korelasi produk momen. Teknik korelasi ini dirancang secara khusus untuk menguji derajat keeratan hubungan linear antara dua variabel. Namun, dalam penerapannya, teknik produk momen menuntut dipenuhinya beberapa persyaratan metodologis yang ketat, yaitu 1. Data pada kedua variabel yang diteliti harus berbentuk data kuantitatif, berskala interval atau rasio, serta yang kedua, data tersebut harus diambil dari populasi yang berdistribusi normal. Ringkasan perjalanan historis dari uji korelasi produk momen ini diawali oleh seorang tokoh yang bernama Auguste Bravais 1844 sampai 1846. Kemudian yang kedua oleh Sir Francis Galton tahun 1888 dan yang membuktikan secara rigoritas matematis dan memformulasi rumus produk momen correlation terakhir adalah oleh Carl Wolfson 1896. Agar lebih mengena, kita langsung masuk kepada sebuah contoh kasus. Seorang peneliti di bidang manajemen pendidikan Islam ingin mengetahui apakah terdapat hubungan yang signifikan antara kedisiplinan siswa variabel X dengan prestasi belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam variabel Y pada siswa kelas 8 di MTS Bakti Bangsa. Untuk kebutuhan analisis, peneliti mengambil sampel sebanyak 30 siswa, N sama dengan 30. Instrumen yang digunakan adalah angkat kedisiplinan siswa, skor 10 sampai 50, dan dokumentasi nilai rapor PAI, skor 0 sampai 100. Data diperoleh dengan tabel sebagai berikut. Perlu kita ketahui juga, kita juga perlu memahami koefisien korelasi berupa kekuatan dan arah hubungan. Bagaimana hubungannya? Yaitu seperti nilai R, yang berarti koefisien korelasi bergerak dari 0, tidak ada korelasi, hingga 1 korelasi sempurna. Tanda positif atau negatif menentukan arah hubungannya. Tersaji seperti tabel berikut ini. Nah, ini dia tampilan tabelnya. Ini merupakan data yang nanti akan kita olah di SPSS kita. Mari kita siapkan SPSS kita masing-masing di media kita. Nah, kalau sudah, kita mulai dengan langkah pertama, yaitu pastinya kita buka aplikasi kita yang terbuka seperti jendela ini ya. Nah, sudah terbuka. Nah, berikutnya kita buka tab variable view yang ada di bawah. Kemudian kita tuliskan di nomor pertama disiplin dan yang baris kedua tentang prestasi. Setelah dari tab variable view dan kita tuliskan seperti yang ada pada slide kita, kemudian kita input
angka-angka yang ada pada tabel di slide terdahulu, kemudian kita inputkan di tab data view, kita klik. Nah, kemudian kita masukkan, kita input dengan cara mengcopy paste saja biar cepatnya. Kemudian bisa kita save dulu dengan cara klik file, kemudian save, dan nanti akan muncul kotak petunjuk. Nah, setelah kita klik save, pasti akan muncul kotak seperti ini. Nah, ini kita ikuti saja, kita ganti namanya, kemudian kita klik save, dan pastikan kita menyimpannya pada file yang bisa kita mudah kita kenali. Mari kita mulai mengolah datanya, yaitu dengan pertama klik analyze, di atas ada analyze, kemudian correlate dan bivariate. Ya. Setelah kita klik bivariate, maka akan muncul tampilan sedemikian, dan kita pindahkan yang asalnya tadi disiplin dan prestasi itu ada di kotak sebelah kiri dari arah layar, kemudian kita klik menuju variable. Nah, setelah itu kita klik version, kita centang, kemudian pilih to tiled, ya, to tiled, kemudian kita centang lagi bawahnya itu, kemudian kita klik OK. Dalam slide ini kita akan mempresentasikan tentang output SPSS yang sudah kita dapatkan. Yang pertama, N sampel nilainya 30, berarti ada 30 siswa yang dianalisis. Kemudian R, Pearson correlation-nya ada 0,979, di situ ada bintang 2, menunjukkan hubungan sangat kuat, adanya hubungan yang sangat kuat. Kemudian informasi output sig2tiled memiliki nilai 0,000 yang memiliki makna rho lebih kecil daripada 0,01 yang menunjukkan signifikan. Uji signifikansinya sig 0,000 lebih kecil daripada alfa 0,05 yang menunjukkan H0 ditolak dan H1 diterima. Korelasi signifikansi pada taraf kepercayaan 99%. Keeratan hubungannya R sama dengan 0,979 masuk kategori sangat kuat karena rentangnya adalah 0,80 sampai 1,000. Arah hubungannya nilai positif semakin tinggi. Berarti maksudnya semakin tinggi kedisiplinan, maka semakin tinggi prestasi pada pelajaran PAI. Sehingga kesimpulan dari data yang kita olah tadi adalah memiliki temuan utama, yaitu korelasi kedisiplinan dan prestasi PAI R sama dengan 0,979, C sama dengan 0,000. Hubungan positif berarti sangat kuat dan signifikan secara statistik. H0 ditolak dan H1 diterima. Implikasi manajerial, pengelola madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi Islam perlu mentradisikan evaluasi kebijakan berbasis bukti empiris. Program pengembangan mutu harus didasarkan pada pemetaan korelasi yang terukur. Rekomendasi untuk peneliti, penguasaan produk momen tidak cukup pada komputasi mekanis. Peneliti perlu menerjemahkan angka statistik ke dalam narasi ilmiah yang bermakna bagi transformasi dan tata kelola pendidikan Islam. Sebagai penutup, temuan empiris ini membuktikan bahwa penegakan budaya disiplin akan membuka jalan utama bagi peningkatan prestasi akademik siswa. Kebijakan madrasah kini punya landasan data yang kokoh untuk memprioritaskan alokasi program pembinaan karakter siswa. Terima kasih telah menyimak. Saya Naila Ikrimah Hestia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.